Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran geografi kelas 10. Sebelum kita masuk ke materi baru, mari kita mengingat kembali pembelajaran sebelumnya tentang penginderaan jauh. Di sana, kita telah memahami bagaimana data tentang permukaan bumi dapat dikumpulkan melalui sensor yang bekerja dari jarak jauh, baik menggunakan satelit maupun pesawat udara. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan langkah berikutnya dari proses tersebut, yaitu interpretasi citra. Jika penginderaan jauh memberikan data dan citra, maka interpretasi citra membantu kita membaca, mengenali, dan memahami informasi yang terkandung di dalamnya. Melalui keterampilan ini, kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi objek, pola, bentuk, dan hubungan ruangan yang tampak pada citra. Video ini dirancang agar pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan mudah diikuti, dengan contoh visual, penjelasan yang runtut, dan latihan sederhana. Kalian diharapkan mampu menghubungkan konsep penginderaan jauh dengan keterampilan interpretasi citra secara utuh. Yuk, mari mulai pembelajaran kita dan jelajahi cara baru melihat bumi dari atas. Selamat belajar! Oke, di sini kita akan belajar bersama-sama untuk mengetahui bagaimana cara melakukan interpretasi citra dengan baik. Oke, di sini kita akan diawali dengan pengertian citra terlebih dahulu. Citra sendiri merupakan gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati sebagai hasil rekaman oleh suatu alat pemantau atau yang sering kita sebut dengan sensor dalam proses penginderaan jauh. Oke, selanjutnya di sini ada interpretasi citra. Jadi, interpretasi citra adalah kegiatan menelaah atau mempelajari citra, baik itu foto udara maupun foto satelit, yang meliputi deteksi, identifikasi, dan analisis untuk mengkaji dan menilai objek sesuai dengan kegunaannya. Jadi, dalam interpretasi citra, proses membaca informasi dimulai dari 3 langkah utama, yaitu deteksi, identifikasi, dan analisis. Jadi, deteksi adalah tahap awal untuk memastikan apakah suatu objek tampak pada citra ataupun tidak, tanpa kita menebak bentuk atau fungsinya. Setelah objek terdeteksi, proses berlanjut ke identifikasi, yaitu menentukan apa objek tersebut dengan memanfaatkan unsur interpretasi seperti warna, bentuk, tekstur, pola, ukuran, bayangan, situs, dan asosiasi. Tahap ini kita sudah memberi nama pada objek sehingga kita dapat membedakan seperti objek permukiman, sawah, jalan, sungai, ataupun objek lainnya di permukaan bumi. Nah, setelah itu barulah dilakukan analisis, yaitu memahami makna geografis dari objek tersebut, termasuk fungsinya, pola peruangan, hubungan antar unsur, serta kondisi lingkungan yang tergambar. Melalui ketiga tahap ini, citra yang awalnya hanya tampilan visual biasa berubah menjadi informasi geografis yang utuh dan dapat dimanfaatkan seperti untuk pemetaan. Oke, selanjutnya interpretasi citra dibagi menjadi 2, yaitu dilakukan secara manual ataupun dilakukan secara digital. Untuk interpretasi citra secara manual, itu adalah interpretasi data penginderaan jauh yang mendasarkan pada pengenalan ciri ataupun karakteristik objek yang dapat dikenali berdasarkan 9 unsur interpretasi seperti 1 runa, 2 warna, 3 bentuk, 4 ukuran, 5 tekstur, 6 pola, 7 situs, 8 bayangan, dan yang terakhir itu adalah asosiasi. Sedangkan interpretasi citra secara digital itu adalah evaluasi kuantitatif mengenai informasi spektral untuk mengkategorikan secara otomatis
setiap piksel yang memiliki informasi spektral yang sama dengan mengikutkan pola spektral, pola spasial, dan pola temporal yang akhirnya membentuk kelas atau tema ruangan spasial tertentu. Oke, baik. Di sini kita akan masuk ke unsur interpretasi citra yang pertama, yaitu ada rona. Jadi pengertian dari rona sendiri adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek pada citra. Rona pada setiap objek itu berbeda-beda. Jika kita amati secara langsung, kita amati lewat misalnya Google Earth gitu, yang paling gampang. Jadi kan kita setiap melihat objek itu berbeda-beda. Contohnya di sini adalah air laut memantulkan warna gelap, sedangkan pasir memantulkan warna terang. Nah, faktor mengapa setiap objek itu memiliki warna yang berbeda-beda adalah dikarenakan adanya faktor dari rekaman, ataupun mungkin cuaca, ataupun letak objek itu sendiri. Jadi kita masuk ke unsur interpretasi citra yang kedua, yaitu warna. Warna sendiri adalah wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Warna menunjukkan tingkat gelap terang objek yang lebih beraneka. Contohnya di sini ada area sawah yang tampak dengan warna hijau gelap, itu menandakan padi baru saja ditanam. Sedangkan jika tampak menguning kecoklatan, dan berarti padi itu baru masa panen. Gitu. Selanjutnya unsur interpretasi citra yang ketiga, yaitu ada bentuk. Bentuk sendiri adalah konfigurasi atau kerangka gambar dari suatu objek yang dikenali seperti bentuk memanjang, lingkaran, dan segi. Mungkin misalnya di sini ada gedung sekolah yang biasanya kalau di Indonesia itu berbentuk letter I, ataupun letter U, ataupun letter E, letter L, ataupun bentuknya itu persegi ataupun persegi panjang. Terus selanjutnya itu ada objek jalan dan sungai, bentuknya itu memanjang. Sawah itu bentuknya persegi, kotak-kotak, ataupun sebagainya. Selanjutnya unsur interpretasi citra yang keempat, yaitu ukuran. Ukuran adalah perbandingan yang nyata dari objek-objek dalam citra ataupun foto udara yang menggambarkan jarak, luas, tinggi, dan volume suatu objek. Contohnya itu ukuran rumah pada umumnya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran kantor ataupun industri ataupun pabrik. Selanjutnya di sini ada unsur interpretasi citra yang kelima, yaitu tekstur. Tekstur sendiri merupakan frekuensi perubahan rona ataupun pengulangan rona pada citra yang dinyatakan dengan kasar, sedang, ataupun halus. Berikut adalah beberapa tekstur objek di permukaan bumi berdasarkan citra, yaitu seperti hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang, dan semak-semak bertekstur halus. Selanjutnya itu ada tanaman padi bertekstur halus, tanaman tebu bertekstur sedang, dan tanaman perkarangan bertekstur kasar. Permukaan air bertekstur halus, terus juga seperti sawah itu bertekstur halus juga. Selanjutnya unsur interpretasi citra yang keenam, yaitu pola. Pola sendiri merupakan susunan ruangan objek yang ada di permukaan bumi. Misalnya sungai dengan pola memanjang ataupun berkelok-kelok yang biasa disebut dengan meandering ataupun bercabang. Mungkin contoh lainnya itu ada pemukiman, misalnya linear. Jadi linear itu yang memanjang dengan jalan ataupun berkelompok yang biasanya itu ada di perkotaan ataupun menyebar yang biasanya itu ada di pedesaan. Pola juga dapat diartikan sebagai tingkat keteraturan objek, misalnya sawah yang memiliki pola teratur. Oke, di sini selanjutnya ada unsur interpretasi citra yang ketujuh, yaitu bayangan. Bayangan sendiri memiliki makna, yaitu objek samar yang terletak di samping objek utama. Bayangan dapat digunakan untuk objek yang memiliki ketinggian seperti objek bangunan, patahan, maupun menara.
Jadi goyangan di sini berfungsi untuk mengetahui tinggi rendahnya suatu objek yang terdapat pada citra. Oke, selanjutnya unsur interpretasi citra yang ke-8 yaitu situs. Situs merupakan letak objek terhadap objek lainnya di lingkungan sekitarnya. Contohnya yaitu kalau di gambar yang saya berikan contoh ini yang digambar, itu ada tambak garam terletak di dekat pesisir pantai, hutan bakau di wilayah pesisir. Jadi untuk situs ini penjelasan lebih detail dari situs ini adalah keberadaan suatu objek terhadap objek yang ada di sekitarnya atau di sebelah atau ya di sekitarnya pokoknya gitu. Oke, dan yang terakhir ada unsur interpretasi citra yang ke-9 yaitu asosiasi. Jadi, asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek lainnya. Karena keterkaitan inilah, objek yang satu dapat menjadi petunjuk bagi identifikasi objek lainnya. Misalnya di sini ada stasiun yang berasosiasi dengan rel kereta. Berarti daerah tersebut merupakan stasiun kereta api. Ataupun mungkin yang lainnya itu ada landasan udara, seperti landasan udara dengan pesawat, yang berarti kita bisa mengidentifikasi bahwasanya objek tersebut adalah bandara.